يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min muslimin mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi qawlihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yataqalla yata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yaqula. Wa qala al-imam Abdullah bin Mubarak la yazal al-mar'u 'aliman ma talaba al-ilman fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati bapak-bapak jemaah majelis taklim atau jemaah Masjid Asy-Syafi'iyah, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya dan urusan dunia dan akhirnya pada alamin. Seperti biasa, sebelum kami dimulai, maka kita terlebih dahulu firman yang Fatihah bersama hadir orang yang kita akan kita baca pada malam hari ini kita secara baik dengan harapan kita semua mendapatkan berkat manfaatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li bulan kemarin menerangkan tentang masalah supporter hilang. Mudah-mudahan masih ingat apa itu supporter hilang. Setelah supporter hilang, insya Allah pertemuan pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah talak atau cerai. Karena memang di sekitar kita juga banyak masih yang belum paham tentang masalah cerai akidahnya. Kadang-kadang ada yang beranggapan ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, maka katanya idahnya setelah melahirkan. Itu adalah paham yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, mari kita simak dengan baik-baik supaya kita tidak salah paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Wa in azamu lam najjo sapa alladziina at-talaqu in talaq in cerai alaihi bisa cerai. Di alam yakin kelawan yen ora bali sapa alladziina fayuqimu maka dilakukan sapa alladziina. Jadi setelah sepatah hilang dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya ya, selama 4 bulan misalkan, dan akhirnya dia ada azam, ada keinginan untuk menceraikan istrinya ya. Di Allah yaqibu faluqibu, yaitu dengan gambaran dia tidak ada rencana kembali kepada istrinya, maka faluqibu maka hendaklah menjalankan talak tersebut. Karena kalau perempuan digauli tidak, ya dicerai tidak, kira-kira gimana perasaan perempuan? Kira-kira bagaimana kira-kira? Wah, dasar panggil diancur, ya enggak? Nah, kalau Rasulullah bilang begitu, diancur, digauli enggak, apa enggak, dicerai tidak ada. Sedangkan yang namanya biologis itu bisa dibohongin, Pak. Semuanya manusia apalagi masih muda, umur masih 60 tahunan gitu kan. Ya 60 tahun masih muda. Dibanding zaman Nabi Ibrahim 80 tahun bersunat. Nah ini waqaddimu fa innallaha samii'un 'aliim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mendengar ya qaulihi pada perkataan orang-orang tersebut. Alimun itu juga Maha mengetahui bi azmihim dengan azam mereka. Ya. Kemudian al-makna maksudnya ayat tersebut laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira illa al-bai'ah al-talaq. Maksud kandungan ayat tersebut adalah laisa lahum ba'da tarabbusi ma dzukira, tidak ada pilihan bagi mereka para kaum lelaki ya setelah menanti masa yang telah disebutkan tadi yaitu selama 4 bulan illal bai'ah, kecuali kembali dah balik aja, mau terusin kalau mau enggak mau putusin gitu maksudnya. Jangan sampai dinambah dakwah kalau kata orang Jawa. Nah ini mah cerai kagak, dinafkahin kagak, digaulin kagak, diantepin aja. Ini dosa itu. Nah, kalau sudah terjadi perceraian, wal mutallaqatu yatarabbasna, dan orang-orang para wanita
yang telah diceraikan dia tarabasna itu menunggu masa iddah maksudnya. Ay yang tabirna tegese yen to nunggu sapa nisa yang mesti kelawan awak dhewe bisa anu nikahi saking nikah. Jadi menahan diri menunggu iddahnya sampai habis, jangan sampai nikah dulu. Tapi kadang-kadang orang zaman sekarang itu ada Pak, cerai baru ke seminggu udah nikah lagi. Waktunya ada yang gitu? Ada enggak? Ada. Itu yang nggak ngerti hukum kayak gitu. Terus kalau misalkan yang menikahkan bagaimana? Yang menikah aja bagaimana? Yang menikahkannya dosa. Perempuan dicerai sama suaminya baru seminggu, baru 10 hari, baru 20 hari, misalkan belum habis iddahnya intinya. Iddahnya kan 3 bulan 10 hari lah, itu maksimalnya kalau udah cerai ya. Nah itu belum sampai habis iddah dia menikah lagi. Nah ini orang yang seperti ini pernikahannya batal, tidak sah, dan apabila misalkan sampai terus-terusan itu berarti dia melaksanakan perbuatan zina yang dilindungi oleh pernikahan yang tidak sah. Jadi makanya kita hati-hati jangan sampai kita menikahi orang yang lagi masa iddah. Ya, masa iddah kita nikahi yang boleh. Pokoknya harus. Makanya saya terus terang merasa ada orang yang datang ke tempat saya minta dinikahkan. Yang saya teliti bukan status laki-lakinya enggak. Yang saya teliti status perempuannya. Ini perempuannya ini statusnya apa nih? Kalau misalkan janda, jelas jandanya janda cerai apa janda mati. Ini harus ada keterangannya. Saya nggak mau menikahkan tanpa ada keterangan perempuan tersebut. Kalau laki-laki itu saya nggak tanya dia mau punya istri berapa, mau punya 2, tinggal ditanya enggak. Ya enggak? Karena apa? Laki-laki nggak ada. Mau 2, mau 3, mau 4 itu boleh-boleh saja. Karena laki itu tidak dituntut untuk setia, enggak. Laki itu dituntut untuk tanggung jawab kepada istrinya. Kalau istrinya banyak ya kepada istri-istrinya. Tapi seorang istri dituntut untuk setia kepada sang suami, begitu beda-beda tanggung jawab. Jangan dibalik, jangan disamakan juga. Jadi perempuan itu dituntut untuk setia. Laki dituntut untuk tanggung jawab. Bahwa sedang balik ya, balik-balik jadi perang ini ya, cari laki-laki, cari apa namanya yang di rumah, ya kemudian main adu ayam, main judi, ininya yang usaha. Ada yang itu, ada yang itu, gimana? Enggak, saya tidak nanya, pasti saya nih. Lakinya di rumah, ya, bininya usaha, ada nggak? Di sini ada nggak? Cuma ada. Paling nggak berani ada. Saya yakin kalau di sini nggak ada, karena itu adalah tradisi menurut yang Bali sana. Kalau di Bali itu yang non Muslim ya kita anggap terserah mereka atau bangsanya. Kalau di Bali itu tradisinya. Jadi laki-laki itu diam di rumah, kerjaannya main judi, ngadu ayam, ini yang kerja. Kemudian ada juga salah satu daerah di Sumatera. Ya. Pokoknya saya di daerahnya saya lupa juga. Itu ada daerah yang seperti itu. Jadi seorang laki ini ketika mau nikah dengan seorang perempuan, itu maharnya harus banyak, berbawaannya juga harus banyak. Jadi bisa sampai 100 juta. Kalau sekarang ya, itu mungkin murah-murahnya ya sekitar masa 70-an, 70
jutaan Pak. Tapi setelah menikah laki-laki bebas. Itu si perempuan mau diapa aja sama dia boleh. Ibaratnya, dan dia tidak ada istilahnya berkewajiban untuk mencari nafkah, enggak. Di rumah ada ayam, ya main judi, itu ada tuh di dalam agamanya apa? Islam. Kalau di Bali mau jelas maksudnya. Makanya orang soleh itu senang banget kalau nikah, ya perempuan soleh ini nikah sama orang Jawa, senang banget. Kenapa senang banget? Ya karena meskipun dia istilahnya murah gitu kan, cukup dengan 10 juta, dengan 20 juta, tapi dia enak di rumah. Masak, berapa buatnya dulu sama kemarin. Kasiannya kan kalau punya anak, kalau punya anak, kan, nanti nyari apa namanya, nyari kerjaan juga, nyari kursus juga, gitu kan. Sementara laki-lakinya uncang-uncang di rumah aku, capek kan. Itu. Jadi kalau misalkan terjadi perceraian ini juga ada dua macam cerai. Ya. Ada cerai secara shar'i, ya. Ada cerai secara inayah. Nah, cerai secara shar'i secara jelas itu tidak perlu niat. Ya. Tapi kalau misalkan secara kinayah itu perlu niat. Yang sore itu bagaimana? Yang sore itu contohnya seperti ini. Jenab, lu udah gue cerai nih 1,5. Ini kalau orang cerai 1,5, kira-kira yang jadinya yang mana Pak? Jadinya 1 atau 2? Pak, saya nanya, ini ada orang cerai menyerahkan istrinya, saya ceraikan kamu 1,5. Ini pernah jadi waktu rumah sakit di pondok pesantren itu. Ini kerjaannya orang LPM. Kalau di itu namanya LPM, lembaga banyak masalah. Yang benar. Ya kalau aslinya masih kata LPM itu adalah lembaga kasus rumah sakit. Itu kalau ada masalah-masalah apa di masyarakat itu yang menangani orang-orang LPM. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu pengurus LPM di bagian ketua wakil aiyahnya untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Makanya saya masalah-masalah yang lain itu saya tanggung. Nah, termasuk masalah dari cerai itu ketika ada suami mengucapkan cerai kepada istrinya, saya buat saya 1,5. Nah ini maka jatuh antara 2. Ya karena yang setengah itu tidak menerima untuk apa namanya dibagi-bagi, karena cerai itu nggak ada istilah setengah-setengah, maka dia ambil yang maksimal, jadi menjadi 2. Nah itu talak sore contohnya. Nah kalau talak kinayah, contohnya begini, aku pulangkan kau kepada orang tua, misalnya. Nah ini kalau misalkan kayak begini, ini nggak sore namanya. Nah yang kayak begini, kalau misalkan di hatinya ada niat menceraikan, jatuh talak. Tapi kalau di hatinya tidak ada niat untuk menceraikan, maka tidak jatuh talak. Namanya talak kinayah. Jadi talak kinayah ini perlu niat. Jelas Pak? Jelas nih? Nah itu. Nah kemudian ada lagi, dibagi lagi dari talak sore dan talak kinayah ini ada 2 lagi, yaitu talak raj'i, ada juga talak bain. Ya. Talak raj'i itu apa? Talak raj'i itu talak yang bisa murajaah lagi, bisa rujuk lagi. Namanya talak raj'i. Ya. Berbeda dengan talak bain. Kalau talak bain itu tidak bisa balik lagi. Contohnya talak raj'i seperti apa? Nah, talak raj'i itu talak yang diucapkan cuma 1, gitu kan? Atau 2. Nah, ketika bisa sudah 3 talak itu tidak lagi menjadi raj'i dan tidak lagi bisa rujuk kembali.
Dan talak 3 ini bisa kredit, bisa juga sekaligus. Contoh misalkan kredit gimana? Kita gambarkan lagi. Bulan ini bulan Agustus, istri kita cerai karena dia bawel, misalkan kita cerai istri kita. Nah setelah kita cerai Agustus, September musim hujan, kedinginan, telepon istrinya, ya. Atau misalkan istrinya nggak kita, akhirnya rujuk lagi, ya kan? Nah, Agustus, September, November, Desember, Januari, nah atau bulan apalah, sudah, gitu kan? Cekcok lagi, cerai lagi, udah cerai lagi sangat, gitu kan? Belum habis kita, ya duduk lagi, udah duduk lagi, udah 2 kali, berantem lagi, cerai lagi sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali seperti ini jatuhnya sudah talak bain. Suami tidak boleh merujuk lagi kepada istrinya. Andaikan misalkan dia rujuk kembali dengan istrinya, maka itu nanti statusnya hubungan dia adalah zina. Meskipun secara dari agama, secara pengadilan itu masih status pernikahan, tapi kalau secara agama dia statusnya adalah berbuat zina. Jadi berbuat zina dalam naungan hukum nikah. Kenapa? Karena dia sudah menceraikan dengan talak 3. Atau bisa juga sekaligus. Saking keselnya dia kata si suami ini kepada istrinya, udah sekarang buat cerai terus, sekali pun talak 3, jatuh semua talak 3. Udah kayak itu diundang dari deklarasi lagi, tidak bisa untuk kembali, tidak bisa, nggak boleh, haram hukumnya. Terus bagaimana kalau misalkan pengen balik lagi? Ada caranya. Gimana caranya? Manggil orang lain. Misalkan ada Zaid menceraikan Zainab sebanyak 3 kali. Zaid pengen balik lagi sama Zainab. Zaid ini punya teman namanya Pak Halim. Mohon maaf, kita buat contoh, tapi nggak baik, bukan yang tidak baik, bukan. Ini contoh yang baik. Zaid ingin balik lagi sama Zainab, tapi sudah talak 3, otomatis nggak bisa kan? Artinya apa? Ini dia lapor ke saya. Ini gimana saya pengen balik lagi sama Zainab, waktu saya udah susah dari diri yang lainnya. Tapi kan bapak udah talak 3. Ya gimana caranya supaya saya bisa balik lagi sama dia? Ini aja, saya kerjaan namanya Pak Halim ini. Udah, istri kamu nikah dulu apa ini? Oh enggak. Nah, itu jadi ada istilah suami kedua, disebutnya muhallim dalam Islam ini. Nah, kalau misalkan umpamanya si istri saya menikah dengan Pak Halim ini, nah oleh Pak Halim kemudian diceraikan lagi, baru boleh nikah lagi setelah habis iddah dari Pak Halim, contoh apa? Ya. Itu seperti itu, baru boleh lanjut lagi, sehingga ada kisah ini Pak. Ini ada 2 orang bersahabat, ya. Yang satunya belum nikah, yang satunya menikah. Nah, yang udah nikah ini akhirnya mungkin cekcok dalam rumah tangga sampai terjadilah talak bain lah, sampai talak 3. Nah, akhirnya si A ini punya teman namanya si B. Tolong dong nikahin di rumah. Bukan kerja lama-lama ya. Misalkan. Ya, tapi yang penting nikah itu nggak boleh di waktu. Ya. Kalau di waktu pakai waktu jangan. Saya nikahi kamu selama 1 bulan, nggak boleh. Itu namanya nikah mut'ah. Atau saya nikahi kamu selama 1 minggu, nggak boleh. Itu namanya nikah, namanya haram.
Itu dipakai ulama, dipakai fuqaha, semuanya bersepakat mengatakan itu hukumnya haram. Nah akhirnya istrinya si A ini nikah dengan si B, dan ternyata perlakuan si B ini mungkin lebih lembut kepada istrinya, gitu kan. Nah akhirnya si istrinya itu nggak bercerai. Apa sih B? Adanya apa sih A? Dibiarin. Tuh, itu ada bang kayak gitu. Ini saya paham tentang ini, paham ya? Insya Allah itu namanya tolak batin. Jadi kalau misalkan namanya talak begini bang, umumnya talak ini, talak satu, talak dua, talak ini. Nah misalkan kalau misalkan belum habis iddah, maka dia boleh hidup lagi ya kepada istrinya. Jadi bagus ya disaksikan aja tanpa akad lagi. Tapi kalau misalkan iddahnya sudah sampai habis, misalkan udah 3 bulan 10 hari, kemudian dia baru berubah pikiran pengen balik lagi, nah itu harus akad lagi. Paham? Jadi harus akad lagi karena iddahnya sudah habis. Tapi kalau misalkan di bawah 3 bulan 10 hari, akad boleh dia balik lagi tanpa akad. Jelas Pak? Nah itu. Makanya kita harus tahu hal-hal seperti itu, jangan sampai kita istilahnya terjun ke hal tersebut. Pengalaman saya juga ada. Saya dulu pernah ada orang yang menikahkan di Gede Asri 2. Jadi ceritanya si suami ini sakit parah. Nah, si istri ini pengen merawat sang suami, mantan suami, karena kasihan kan sudah punya anak sampai berkasihan. Nah tetangga-tetangga sudah turun nih, jagoan ayo, jagoan itu sudah pukul semua dah. Nah akhirnya dilelahnya hati saya pengen nanya sama istri seperti itu. Ibu, mohon maaf, selama ini ibu sudah diceraikan berapa kali sama mantan suami ibu? Ada nggak 3 kali? Waduh, udah lebih 3 kali bang, lebih. Aduh kalau 5, saya nggak bisa dikalah ya kan? Karena apa? Karena memang aturan seperti itu. Kalau misalkan ibu pengen balik lagi sama dia, ibu harus dikasih sama laki-laki lain. Jadi itu artinya apa katanya? Wah kalau begitu bermainkan perasaan dong, protes saya. Artinya bermainkan perasaan itu kan hukum ya, bahasanya. Saya dibilang bermainkan perasaan, yang berkata itu hukum bukan saya. Nah sekarang gini deh, saya jangan kasih jalan keluar. Ibu kan sudah punya anak besar, perempuan yang mau lagi suka garis kan. Nah kalau misalkan ibu pengen merawat mantan suami ibu, silahkanlah kalau misalkan cuci baju atau cuci piring yang saya tidak bersentuhan langsung dengan mantan suami lah. So silahkan kan. Tapi ya jangan dengan satu rumah juga, nggak boleh. Tapi kalau untuk misalkan pengen nyekar apa tadi itu si mantan suami itu ya biar anaknya saja yang urusin. Saya kasih jalan seperti itu. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya harus seperti itu jalan keluarnya. Jadi kita harus teliti masalah pernikahan seperti itu. Ada juga orang sekarang itu menggampangkan masalah wali. Ini wali itu nggak boleh sembarangan. Wali nggak boleh sembarangan. Jadi wali itu memang ada urutannya dari bapak, kemudian kakek, ya. Jika kakek nggak, misalkan bapaknya kakek masih ada, itu ke bapak dulu bahasanya. Nah kalau misalkan nggak ada, ya berarti saudara satu bapak satu ibu, ya. Saudara satu bapak satu ibu. Kalau misalkan nggak ada saudara satu bapak satu ibu, saudara satu bapak. Saudara satu bapak. Kalau misalkan nggak ada saudara satu bapak, anaknya saudara satu bapak, anaknya saudara satu ibu, misalkan ada. Nah kalau misalkan nggak ada, anaknya saudara satu bapak. Nah kalau nggak ada lagi baru paman. Ya paman juga harus paman dari bapak, bukan paman dari ibu. Saya pernah kejadian juga waktu itu.
mau nikah sini, bu punya bapak nggak ada saudara, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak ada anaknya adik, anaknya kakak juga nggak ada semua. Akhirnya paman ada, panggil pamannya. Akhirnya pamannya dipanggil, wakil kan saya, habis wakil. Setelah wakil saya terima wakilnya dia, saya bilang, ini paman dari bapak, dari ibu bilang. Saya baru ingat. Akhirnya saya tanya lagi, bu, mohon maaf, ini paman dari bapak atau dari ibu? Itu paman dari ibu, itu ada di ibu saya, baru. Nggak boleh kalau ini, gitu kan. Nah sekarang ini deh, sekarang tadi adanya kakak doang dan yang adik. Tapi kalau ada punya enggak, kalau ada pun ada, kata dia. Ya udah di mana adanya? Ada dari kerjaan PT, dari Sapang. Tapi kebetulan dekat sama rumahnya dekat sama PT. Ya udah pakai sebentar. Akhirnya ada yang lagi. Jadi menikahkan itu nggak boleh sembarangan. Apalagi dari amil itu harus tahu hukum. Jangan sembarangan menikahkan. Karena kalau sembarangan menikahkan, nanti itu jangan-jangan si perempuan punya suami nanti menikahkan. Tuh. Itu ada di lalu sempat saya ngomong itu sama apa ini tentang utara dari kalau ngomong namanya kalau cuma kan poligami. Kalau perempuan poliandri, masih andri ya. Poliandri. Kebetulan itu orang yang di wilayah itu, bocahnya suka ngajak ke saya. Saya bilang cerai. Dan maksudnya kalau cerai bisa kan kalau cerai itu nggak sah. Cerai bisa nggak boleh. Nah kemudian ini masih berhubungan dengan masalah idah juga. Ini saya. Idah terjadi idah itu adalah ketika adanya pernikahan yang sah. Ya. Artinya ketika tidak ada pernikahan yang sah, maka tidak ada idah. Contoh gini, misalnya. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri, akhirnya hamil. Apakah dia harus menunggu istrinya itu, si perempuan itu lahir? Enggak harus menunggu. Karena si perempuan tersebut hamilnya di luar nikah. Ya, perempuan yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahkan. Dicatat pada. Perempuan yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan. Tapi kalau perempuan yang hamil dalam akad yang sah, maka tidak boleh dinikahkan, hukumnya haram. Dan idahnya orang hamil itu diwajibkan dengan melahirkan mereka. Jadi mereka ketika sudah melahirkan anaknya yang dikandung baru selesai idah. Jadi misalkan suami istri punya sudah hamil istrinya, hasil pernikahan yang sah ya. Ketika usia 4 bulan atau usia 3 bulan dicerai. Nah setelah dicerai, itu si perempuan tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Kenapa? Karena dia statusnya adalah balik nikah. Berbeda dengan perempuan yang hamil di luar nikah. Karena apa? La hurmata liman zina. Tidak ada kehormatan bagi sperma zina. Dan andaikan ini tanggung kalau bisa dijelasin. Dan andaikan si anak yang dihasilkan perbuatan zina tersebut adalah seorang perempuan, maka hukumnya si bapak biologisnya ini tidak boleh menjadi wali di saat nanti ketika si anaknya itu sudah gadis dan sudah menikah. Ya. Dan ini sering dan banyak terjadi di sekitar kita. Awas hati-hati. Jangan sampai Zaid, Jenab, hubungan suami istri di luar nikah, ya, kemudian punya anak perempuan. Nah, ketika sudah besar, Zaid tetap menjadi wali, tidak boleh. Itu tidak sah. Kalau misalkan dipaksa dia menjadi wali, nanti pernikahannya tersebut tidak sah dan statusnya nanti ketika hubungan suami istri statusnya adalah zina. Jelas Pak? Nah, makanya hati. Terus bagaimana caranya mengatasinya?
bilang di KUA. Ya. Misalkan Zaid berbuat zina dengan Zainab, kemudian dari hasil perbuatan zina dan hasil perbuatan zina tersebut menghasilkan seorang anak perempuan, nah kemudian umurnya besar, sudah dewasa, nah dia datang ke KUA, Pak, ini terus terang anak biologis saya, tapi saya khilafnya apa? Saya waktu itu melaksanakannya di luar nikah. Oleh karena itu saya pasrah kepada Bapak untuk menikahkannya. Jadi jangan sampai dia menikah, meskipun itu adalah anak biologisnya dia, tapi secara nikah itu, secara itu dia bukan anak dia. Jelas Pak? Jadi kalau misalkan Bapak ada teman saudara, tetangga, orang sekitar kita ada yang melakukan seperti itu dan Bapak tahu status anak tersebut, Bapak harus mencegahnya. Wajib hukumnya. Dan nanti kita diam, misalkan ngerasa nggak enak, Bapak protes saja. Karena Bapak tahu statusnya anak tersebut. Bahwa anak tersebut statusnya adalah anak di luar nikah. Dan Bapak juga wajib hukumnya ketika ada tetangga, saudara, teman, misalkan sudah taraf 3 tapi tetap masih satu rumah, satu atap, wajib hukumnya Bapak bilangin orang tersebut pisah. Kalau misalkan Bapak ngantepin aja misalkan Bapak kena dosa. Dosanya terus-terusan. Hati-hati, dosanya terus-terusan. Jadi kalau misalkan Bapak punya teman, saudara, tetangga misalkan, gitu kan, dia sudah cerai dengan talak 3, tapi Bapak diamin aja itu orang. Bapak tahu, gitu. Nah maka Bapak kebagian dosanya. Dan itu wajib dipisahkan. Termasuk saya, tetangga saya saya pisahkan. Wajib, jangan satu rumah aja, kalau pulang pergi ke saya. Gitu. Kenapa harus tegas dalam masalah hal ini? Karena ini adalah urusannya adalah perbuatan dosa dan tidak dosa. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada bapak-bapak semua, andaikan ada tetangga atau teman atau saudara sendiri ada yang seperti tadi yang saya sebutkan, tolong pisahkan. Kenapa ya? Nah, alhamdulillah, sudah ini panjang lebar. Atau yang dicatat nanti ada yang ada video yang insya Allah mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lagi. Sebelum itu, barangkali ada satu pertanyaan yang silakan. Enggak ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masalah perjandaan disebut janda bukan janda karena dia punya suami, disebut punya suami karena suaminya tidak bertanggung jawab, misalkan dia nggak memberikan nafkah lahir sama batin selama 1 tahun. Apakah si perempuan itu boleh nikah lagi? Sudah. Jadi misalkan ada seorang perempuan menafkahi laki-laki selama 1 tahun, apakah si perempuan tersebut boleh nikah lagi? Itu kan tidak boleh, kecuali dia rapat dulu, lapor dulu ke hakim nih, jangan langsung nikah lagi. Dia lapor dulu, namanya rapat, nanti kasih iuran kalau sekarang itu 10.000, gitu kan? Nanti dia hakim yang menjatuhkan. Nanti kalau misalkan hakim misalkan talak, udah seperti itu. Jadi dia misalkan punya udah satu tahun, nggak nafkahin batin, nggak nafkahin lahir, gitu kan? Jadi nama dawang ada istilahnya, gitu kan? Maka tetap si perempuan tersebut tidak boleh untuk menikah lagi sebelum lapor ke hakim. Nanti hakim yang menyatakan talak. Nanti kalau udah dapat talak ke hakim baru boleh nikah lagi. Setelah habis masa iddah. Jelas ya? Ya, jangan mengalir lagi ya. Tidak apa-apa, bagus ya, jaga. Satu lagi ya.
Ya. Biasa di kita kan kalau ada orang menjual ikan, jangan malu udah kawin aja katanya. Ya. Begitu kawin ini, apakah si orang ini boleh berhubungan? Wanita gitu. Ya. Nah, paham aja. Nanti langsung semua kan. Kalau umpamanya ada hubungan itu, nah Udah. Situ dijelaskan oleh kitab Ibnu Tasyidi bahwa ketika terjadi seperti itu, hamil di luar nikah, akhirnya terjadi pernikahan, nah, boleh tidak melakukan hubungan suami istri? Boleh. Mahal orang tertakut. Tapi boleh. Makhluk ini boleh gitu loh, yang bukan nggak boleh. Nah saya mah dan boleh. Dan boleh tapi nak sampai berapa itu? Kita boleh tapi nak. Nah terus bagaimana terus anaknya? Terus anaknya tetap tidak bisa diberikan kepada ayahnya. Itu tetap tidak bisa. Itu karena apa? Karena dia bukan anak di luar, bukan anak dalam nikah, tapi anak di luar nikah. Iya. Makanya kan kata saya tadi, ketika anaknya perempuan, nah, maka dia tidak boleh menjadi wali, gitu. Meskipun sampai terjadi nikah, apalagi nikah sama laki-laki lain yang bukan menzinainya. Udah jelas. Kemarin ada alhamdulillah. Kira-kira Allahul kafi Rabbuna Qasadna kafi Likulli kafi Kafana kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad 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 Allahumma arif Allahumma aqbal Muhammad Allahumma rahmat Muhammad اللهم اغفر لي ذنوبي وقد غفرت لي يا رب كل شيء وبعد كل شيء قبل كل شيء ولا تسأل عن كل شيء وحسب كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا قاضيها يا قاضيها يا قاضي حسن قاضيها يا صلى الله عليه وسلم محمد بن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد رسول الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.